Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tari Rahmania Ismail. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai laporan hasil kami. Nah, sebelumnya alasan kelompok kami melakukan wawancara yaitu untuk mencari informasi terkait jurnalistik dan dunia kewartawanan tentang bentuk atau cara kerja kewartawanan itu seperti apa. Sehingga informasi yang kami dapatkan ini dari para narasumber yang kami wawancara itu dapat menjadi bekal di dunia kerja nanti dan dapat menambah wawasan bagi kami dan juga para pendengar. Sebelumnya, alasan kelompok kami memilih media Flores Post sebagai narasumber kami dalam tugas ini adalah di mana media ini sangat diyakini atau banyak digemari oleh masyarakat luas, terutama di Kabupaten Ende. Berikut saya akan melampirkan profil wartawan yang kami wawancarai. Nama Billy Brodus Aran. Beliau lahir di Laratuka pada tanggal 2 Juni 1985. Beliau tamatan dari Stikom Jayapura, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dan Konsentrasi Jurnalistik. Beliau ini mulai berkarya di Flores Post sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada teman. Baik, saya Monika Lanmai. Saya akan memperkenalkan profil media yang kelompok kami pilih, yaitu Flores Post.net. Flores Post.net adalah media cetak tabloid dan online. Flores Post.net berada di bawah naungan PT Nusa Bunga Media Group yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 0054262 AH 0101 tahun 2020. Media dilengkapi struktur personalia, perusahaan redaksional yang baik. Seluruh wartawan tersebar di kabupaten atau kota Flores, Lembata, dan Timor atau Kupang, serta Jakarta. Nah, Flores Post.net memiliki personalia redaksi yang mapan. Di dalamnya merupakan redaktur atau editor dan wartawan yang terpuji berkualitas dan profesional, yang mengangkatkan isu dan menyajikan berita-berita aktual, terpercaya, dan independen, menggunakan bahasa media yang sederhana dengan tetap mengacu sesuai kaidah-kaidah penulisan yang baik, sehingga mudah dipahami dan didengari oleh semua kalangan pembaca. Media cetak Flores Post terbit setiap minggu 4 kali. Tabloid Flores Post pada setiap terbitan tampilan dengan rubrikasi menarik dan tulisan secara mendalam melalui sistem manajemen penerbitan yang baik. Alamat redaksi iklan, promosi dan pemasaran Jalan Udayana, Kelurahan Onek Kore, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Flores Post NTT. Telepon 081239566165. Email florespost@gmail.com. Terima kasih. Oke, baik, kali ini saya akan melaporkan mengenai hasil wawancara dari kelompok kami. Pertanyaan pertama yaitu, sejak kapan Anda terjun ke dunia jurnalistik? Beliau terjun ke dunia jurnalistik itu sejak tahun 2011. Jadi beliau berkiprah di dunia jurnalistik sekitar 10 tahun yang lalu. Dan hingga saat ini beliau masih bekerja sebagai seorang wartawan di Flores Post. Pertanyaan kedua adalah, apakah ada hal menarik di dunia jurnalistik sehingga Anda berkiprah di dunia jurnalistik begitu lama? Yang membuat beliau sampai jatuh cinta di dunia jurnalistik pertama adalah beliau bertemu dengan seorang pamret di Papua. Seorang pamret tersebut memotivasi beliau bahwa menjadi seorang jurnalis adalah seorang pewarta dalam iman Kristen. Beliau berpulang kembali ke tempatnya dan merefleksikan diri, dan akhirnya beliau memutuskan untuk terjun ke dunia jurnalistik sampai pada saat ini. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja tips menjadi seorang jurnalis yang baik?
Beliau mengatakan bahwa tips menjadi seorang jurnalistik yang baik adalah mempunyai pengetahuan jurnalis, mempunyai kemampuan menulis, mempunyai kemampuan membaca, sehingga penulis yang baik yaitu penulis yang banyak membaca. Yang berikut, kemampuan berubah diri mendengar orang lain yang sudah mendahului di dunia jurnalistik. Jadi di sini menjadi seorang jurnalistik adalah menjadi seorang pewarta dan siap mengabdi kepada masyarakat. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gregorius Firlandro Smith, biasa dipanggil Lian. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan hasil wawancara kami di Flores Post. Yang pertama, apakah semua wartawan yang bekerja di Flores Post berlatar belakang pendidikan ilmu komunikasi? Jawabannya, tidak semua wartawan berlatar belakang jurnalistik, tetapi banyak juga yang berlatar belakang guru, hukum, sosial, dan menjadi wartawan itu bukan semestinya dari latar belakang pendidikan jurnalistik saja. Dari latar belakang pendidikan apapun, yang paling penting adalah kemauan untuk menulis dan belajar dan serta merubah diri, karena wartawan merupakan suatu panggilan profesi. Dan jika Anda tidak mempunyai kemauan untuk itu, menjadi hal yang paling sangat sulit. Pertanyaan kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari Flores Post? Kelebihan Flores Post adalah kekuatan redaksional dan brain. Dan kekurangan dari Flores Post adalah daya tarik desainnya kurang bagus karena masih menggunakan media hitam putih. Tetapi sejauh ini, untuk di ND Flores Post masih menjadi media pertama yang masyarakat cari. Yang ketiga, informasi atau berita apa saja yang ingin Bapak tampilkan biar menarik peminat membaca? Jawabannya, yaitu isu yang menarik untuk pembaca adalah isu politik, kasus hukum, dan pelecehan seksual, dan kemudian berita-berita itu yang membuat para pembaca merasa penasaran mengenai isi berita. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan. Baik, saya Marsianus Januarius Negam akan melanjutkan presentasi yang terakhir mengenai pandangan kelompok terkait ejaan yang disempurnakan dan kendala dalam menggunakan bahasa jurnalistik. Menurut kelompok kami, penggunaan EYD yang kami gunakan sudah cukup baik karena narasumber yang diwawancarai mengisi pertanyaan apabila tidak memahami atau kebingungan, berarti ada ejaan yang mungkin salah atau keliru, tapi di sini narasumber memahaminya. Yang kedua, kendala yang kami hadapi saat menggunakan bahasa jurnalistik di sini yaitu membuat pertanyaan. Bagaimana kami mengusahakan pertanyaan agar pertanyaan yang kami buat tidak membuat jenuh, dan kami juga membuat agar pertanyaan kami menarik. Jadi perlu kerja keras untuk memberikan topik yang paling pas. Yang ketiga, menurut kelompok kami, mengenai kebijakan radioaksional sudah berjalan dengan baik karena Flores Post menyajikan berita yang aktual dan terpercaya melalui berbagai informasi yang ada di Flores. Yang terakhir, style book yang kami lihat di sini mereka cukup menarik dan membuat pembaca tertarik karena menggunakan istilah-istilah daerah yang membuat kita sendiri juga belajar pada informasi atau berita yang kita dapatkan. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Terima kasih.